Begitu saya nyampe Gunung Ijo lagi itu KM 96, saya ditelepon sama petugas checkpoint. Jadi begini teleponnya, "Pak Kapung, ini penumpang Pak Kapung ketinggalan satu." "Ah, saya tadi udah ngecek 8." Gitu. "Kalau nggak percaya nih, nanti saya lihat dulu dari sebelah." Pas dilihat nggak ada. Welcome to Ruang Maru, tempat di mana setiap misteri menjadi nyata dan setiap kisah membawa kalian lebih dekat dengan hal yang tidak terlihat. Di Ruang Naru, di chapter pertama ini, gue mau mengajak kalian semua untuk memasuki sebuah ruang perjalanan untuk melihat sebuah kisah dari berbagai sudut untuk bisa memahami ruang manakah yang terasa berbeda. Let's start. Cipularang. Chapter ini kita akan menggali lebih dalam sebuah jalan yang menjadi saksi bisu dari misteri dan banyaknya kecelakaan yang tak terungkapkan. Sebuah jalan yang menghubungkan dua kota besar, Jakarta dan Bandung. Tapi siapa sangka, jalan ini menyimpan lebih banyak cerita daripada sekedar kemacetan dan perjalanan panjang. Sebuah tol yang seakan hidup dengan kisah-kisah kelam yang terus membayangi setiap pengemudi yang melintas. Dari kilometer awal, jalan ini seolah menyimpan rahasia yang gelap dan mencekam. Sebuah misteri yang tak mudah untuk diungkapkan. Bukan hanya karena kemegahannya, namun tol Cipularang juga lama dikenal dengan cerita-cerita tragis yang terjadi di kilometer 70 hingga 100. Ada yang mengatakan itu adalah kecelakaan biasa, namun ada juga yang percaya bahwa ada hal tak kasat mata yang terus mengintai di sana. Mari kita mundur sebentar. Tol Cipularang yang mulai dibangun pada tahun 1991 memakan waktu lebih dari 1 dekade untuk selesai. Jalan yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini adalah bagian dari impian besar pemerintah untuk mempermudah akses antar kota besar. Namun siapa sangka, jalan ini akan menjadi tempat yang penuh dengan misteri. Dibangun di atas pegunungan dan lembah, tol ini melintasi jalan yang curam, jembatan tinggi, dan daerah yang penuh misteri. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia akhirnya meresmikan jalan tol ini dengan tujuan untuk menghubungkan Jakarta dan Bandung. Dengan panjang lebih dari 50 km, Cipularang dibangun melalui kawasan pegunungan yang dikenal dengan medan yang cukup berat. Pembangunan jalan ini memerlukan usaha yang sangat besar, mengingat kondisi alam yang tidak mudah. Tapi ada yang mengatakan, sejak saat itu, sesuatu yang lebih besar ikut terbangun. Sesuatu yang lebih gelap. Ternyata Cipularang tak hanya mengubah peta, tetapi juga membawa cerita-cerita gelap. Kilometer 70 hingga 100, sejarah mencatat bahwa Cipularang bukan sekedar jalan, melainkan sebuah jembatan antar dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang lebih gelap. Dunia yang tak kasat mata. Banyak yang percaya bahwa pembangunan jalan tol ini melintasi tanah yang memiliki sejarah yang kelam. Dulu jauh sebelum tol Cipularang dibangun, masyarakat setempat sudah menyebut kawasan ini jalur angkor. Bukan tanpa alasan. Mereka percaya tanah ini pernah menjadi tempat keramat penuh dengan ritual dan pemujaan yang menjaga keseimbangan spiritual. Ketika tol dibangun, keseimbangan spiritual pun menjadi hancur. Beberapa orang mulai merasakan ada hal-hal yang tidak beres. Mitos tentang karma penunggu gaib yang menghukum siapapun yang melanggar aturan muncul. Mitos yang terus hidup hingga kini.
Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang Gunung Tejo, sebuah bukit yang dulunya digunakan untuk ritual pemujaan. Dan di puncaknya ada makam yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu kawasan ini dianggap sakral dan tak jarang orang-orang yang lewat di sana merasa ada yang mengawasi. Tapi ada satu cerita yang tak pernah terlupakan. Sebuah kisah tragis yang hingga kini masih hangat dibicarakan. Cerita tentang sebuah keluarga yang berangkat liburan ke Bandung. Keluarga ini melewati tol Cipularang di malam hari. Saat mereka tiba-tiba berhenti karena anak mereka yang berusia 8 tahun ingin buang air kecil. Tak lama setelah anak itu kembali ke mobil, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sesampainya di Bandung, sang anak tiba-tiba berubah menjadi lebih pendiam, pucat, dan tak seperti biasanya. Keesokan lusanya, keluarga itu memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu melewati tol Cipularang lagi, anak itu meminta turun lagi untuk buang air kecil di tempat dan lokasi yang sama. Dan kali ini, sang anak tak pernah kembali. Keluarga yang panik mulai mencoba menghubungi petugas tol. Dan apa yang mereka dengar sungguh mengejutkan. Ternyata sang anak sudah ditemukan 2 hari sebelumnya oleh petugas tol Cipularang. Lalu sebenarnya siapa yang mereka bawa ke Bandung? Siapa yang mengikuti mereka? Sosok apa yang mereka bawa ke Bandung? Apakah itu benar-benar anak mereka? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua itu? Dan dari kisah ini, gue dan tim juga sudah mendapatkan beberapa narasumber yang memiliki pengalaman hal yang serupa. Mari kita dengarkan rekaman para narasumber. 15 sore saya checkpoint di kilometer 72. Kilometer 72 penumpang saya full. Tapi itu saya checkpoint. Saya menawarkan diri ke penumpangnya, silahkan barangkali ada yang mau ke toilet. Waktu 15 menit. Nah, itu yang 7 turun kan? Iya. Yang 1 tidak. Saya tawarin, "Kak, apakah tidak ke toilet?" "Tidak, Pak." Jangan lembutnya suaranya kan. Nah, untuk itu udah selesai istirahat, udah saya cek semua. Udah cek saya semua, komplit kan dalam mobil, dalam lapak. Nah, begitu saya nyampe Gunung Ijo lagi itu KM 96, saya ditelepon sama petugas checkpoint. Jadi begini teleponnya, "Pak Kapung, ini penumpang Pak Kapung ketinggalan 1. Saya tadi udah ngecek 8 gitu. Kalau nggak percaya nih nanti saya lihat dulu dari sebelah." Pas dilihat juga ada. Jadi cuma 7 Pak? Iya. Cuma 7. Serem loh ini. Serem. Cerita yang kalian dengarkan barusan hanya satu dari sekian banyak cerita yang pernah dialami masyarakat ketika melintasi tol Cipularang. Apakah kalian pernah mengalami hal yang serupa? Para tamu, silahkan untuk menulis di kolom komentar. Namun tentu saja, kita tidak bisa hanya mengandalkan cerita mistis saja, bukan? Ada penjelasan ilmiah yang tak bisa kita abaikan. Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa aspek geometrik tol Cipularang menjadi faktor utama kecelakaan yang terjadi. Contohnya kilometer 9293. Ada 2 tikungan tajam dengan sudut 80 derajat dan turunan yang sangat curam, menambah faktor resiko kecelakaan. Lalu begitu juga dengan kilometer 9697, dengan jalur yang menuruni lembah yang tajam dan licin. Dan jangan lupa para tamu, kilometer 101-103, di mana kendaraan sering kehilangan keseimbangan akibat sambungan jembatan yang lebih rendah. Banyak kendaraan kehilangan kendali akibat turunan yang bergelombang. Ban mereka kehilangan grip, tidak dapat mengendalikan setir.
Semua ini tentunya memicu kecelakaan tragis yang tidak hanya disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk ataupun kesalahan teknis pada mesin kendaraan, tetapi juga karena kondisi jalan yang mematikan. Well, jadi apakah kecelakaan di kilometer 70 hingga 100 ini hanya sebuah kebetulan? Atau memang ada kekuatan yang tak tampak yang terus mengintai kita? Cipularang tetap menjadi saksi bisu dari berbagai tragedi yang tak terungkapkan. Sebuah jalan yang menghubungkan dua kota, namun juga menyimpan lebih banyak misteri dari apa yang kita bayangkan. Terima kasih para tamu sudah hadir malam pagi ini dan mendengarkan sebuah cerita di Ruang Naru. Setiap kisah yang hadir di Ruang Naru bukan sekedar cerita, tapi sebuah perjalanan membawa kalian menyusuri peristiwa, merasakan ketegangan, dan menemukan makna di baliknya. Jangan pergi terlalu jauh, karena di video selanjutnya ada cerita yang lebih dalam, lebih dekat, dan lebih membuat kalian tenggelam di dalam. Sampai jumpa di Ruang Naru. Jika kalian masih berani kembali.